Kau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ada dalam hatimu. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia. Bersyukur untuk selama-lamanya. Engkau setia menguatkanku. Bersyukur. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Saya yakin dan percaya hari ini kita bersuka cita karena kita boleh merayakan hari Paskah. Hari kita dimenangkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, amin. Yang bersuka cita karena dimenangkan oleh Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita, amin. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mengawali ibadah kita pada bulan April ini, kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman GBI. Mari kita bacakan dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Masih tetap berdiri jemaat Tuhan, mari dengan hati penuh syukur di hadapan Tuhan, kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang untuk merayakan kebangkitan-Mu. Sungguh baik Engkau Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna. Hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita sebab kami rindu melayani, kami rindu menyembah Tuhan kami yang telah bangkit bagi setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Dengan segenap hatimu, sama-sama nyatakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian menaikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Karena kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. hanya jemaat Tuhan saja yang nyatakan pujian ini dengan segenap hati. Saat ku masuk Ini yang kami rindukan Tuhan, menaikkan pujian. Kami menyembah Allah yang bangkit. bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku. Terima kasih Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari jemaat Tuhan lebih lagi nyatakan di hadapannya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kasih-Mu tak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Nyatakan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi, Engkau yang mengalami Tuhan. Nyatakan.
menebus dosa kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya kasih-Mu mengalir, memulihkan kami. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Kami menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh karena karya salib-Mu, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkanku, Kau tebus hidupku, dan ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh karena-Mu, Yesus. Kami kami berseru di hadapan-Mu, Kau Tuhan yang telah mati, namun bangkit bagi hidupku, menangkan hatiku, menangkan jiwaku. Oh Yesus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, Yesus Tuhan. Bersyukur padamu karena Kau hidup dalamku, Yesus Tuhan. Oh Yesusku, haleluya. Sebab Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, sebab kebangkitan yang menjadi bukti hidup kita telah dimenangkan. Bawa berita sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Mari sembah Tuhan kita yang telah hidup. Mari sembah Tuhan yang telah bangkit bagi kita. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib, Yesusku. Bersyukur di hadapan Tuhan.
damai telah bagi, Yesus telah bagi, dan kita telah dimenangkan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Engkau yang mengalami Tuhan, Engkau yang mengalami kasih setia-Nya. Nyatakan mazmur-Mu, nyatakan penyertahan-Mu. Ku sembah, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan hidupku sendirian. Ku percaya kuasa-Mu, ku percaya padamu, karena Kau telah hidup bagiku, Kau bangkit bagi kami. Oh, sungguh ku bersyukur, sungguh ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh merayakan kebangkitan-Mu. Kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu menjadi bukti bahwa hidup kami telah dimenangkan oleh kuasa maut. Kami percaya Tuhan, dalam kebangkitan ini hidup kami penuh dengan harapan. Kami percaya Tuhan, hidup kami bersama Allah Bapa. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sungguh kami yakin Tuhan, hadirat-Mu melawat setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan, hidup kami telah dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ini setiap jemaat-Mu Tuhan yang merasakan kuasa-Mu. Kami yakin Tuhan. Yes. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Tuhan, hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, kemenangan kami peroleh daripada-Mu. Lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan di hadapan-Nya. Ku yakin Kau
terjadi di tempat rumah kudus-Mu ini Bapa. Dan lebih lagi kami mau bersuka cita bagi Allah kami yang telah hidup bagi setiap kami. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, boleh sama-sama sorakan. Amin. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita, amin. Kita punya Allah yang sungguh dahsyat, yang percaya bahwa Allah kita dahsyat dan telah bangkit. Boleh sama-sama serukan haleluya. Dengan segenap hatimu, sama-sama kita mau sorakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Siapa yang dahsyat, yang percaya, lambaikan tanganmu. Allah bangkit, bersorak, serukan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Siapa dahsyat? Sekali lagi lambaikan tanganmu. Allah bangkit, bersorak, serukan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sungguh kita punya Allah yang dahsyat, amin. Yang percaya bahwa Allah kita dahsyat, boleh sama-sama serukan haleluya. Allah bangkit, sambil bertepuk tangan di atas kepala, katakan hey. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Percaya bahwa kita mengalami kemenangan sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Sambil bertepuk tangan jemaat Tuhan, kita mau nyatakan sukacita kita bahwa Tuhan kita telah hidup untuk kita semua. Amin.
segenap hatimu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Dia menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Tidur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa jemaat Tuhan? Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati Dia menebus dosaku dan dosamu. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Cuma Tuhan katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, lebih lagi cuma Tuhan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami takkan gentar, kami percaya Tuhan. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita berarti sebab hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Yang percaya hidup kita dipegang oleh tangan Tuhan, boleh suarakan amin. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab, lebih lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus pada hari ini. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah istilah yang sering digunakan dalam perjanjian lama untuk menggambarkan sikap pertobatan? Mari kita baca jawabannya secara bersama-sama. 3, 2, 1.
Ada dua istilah populer dalam Perjanjian Lama, yaitu Nicham dan Sub. Nicham dapat dipahami sebagai penyesalan, sementara Sub sering diartikan berbalik atau kembali. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Demikian pembacaan katekismus kita. Puji nama Tuhan, diinformasikan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak dan memiliki anak, boleh untuk dipersilakan anaknya mengikuti sekolah minggu Gold Kids yang ada di lantai 1 di ruang Daud yang akan dilayani guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita pada pagi hari ini dan sebentar kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini Tuhan menguatkan dan menopang kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab Kau harapan dalam kehidupan kami Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Angkat suaramu katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang bangkit dan menang pada hari ini. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur, kami mengingat kembali bahwa kebangkitan Yesus membawa kemenangan kepada kami Tuhan. Tapi kami tahu kemenangan dibayar dengan tidak murah, dengan darah yang mahal, yang kami sendiri pun tidak akan sanggup membayarnya. Kami berterima kasih buat pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kami, sehingga kami bisa hidup di bawah kemerdekaan, tidak lagi diperhamba dosa. Dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini pujian penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu, karena hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka mata kami, pendengaran kami, telinga kami, bahkan hati kami, sehingga saat firman Tuhan disampaikan Roh Kudus berbicara dan jelas kepada kami, sehingga kami datang pulang tidak sama lagi, kami menerima berkat rohani dari Tuhan, kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini yang menjadi doa dan permohonan kami, dan kami naikkan semuanya dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi, lebih keras lagi. Shalom. Puji Tuhan. Ya, harusnya kita bergembira hari ini karena Tuhan Yesus bangkit. Yang setuju katakan amin. Baik, sebelum kita masuk, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernahkah kita di suatu titik di hidup ini, apa yang Tuhan kerjakan itu ternyata berbeda daripada apa yang kita harapkan. Ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, caranya berbeda sekali. Bahkan mungkin kita sudah berdoa, karena banyak hamba Tuhan mengajarkan doa itu harus spesifik. Betul atau tidak? Harus spesifik. Kalau minta anak, minta anaknya. Kalau perlu mau laki-laki atau perempuan. Hidungnya mancung ke dalam kah, pesek keluar. Itu sama-sama pesek artinya ya. Terus kulitnya mau apa? Minta spesifik. Tapi ternyata waktu Tuhan kasih jawaban doa kita, entah itu terlambat ataupun tepat waktu, ya, ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Bahkan sambil menunggu jawaban Tuhan, kita hidup benar, tapi justru jalan terasa semakin berat. Dalam hati kita percaya, Tuhan pasti sanggup. Tapi kenyataannya, yang kita rasakan itu kebalikannya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Dan di titik-titik itu kita mulai berkata sama diri kita, Tuhan, sebenarnya apa yang sedang Kau kerjakan dalam kehidupanku? Itu yang sering kita tanyakan. Ya. Lucunya ini kita kadang-kadang sok kuat datang ke gereja. Ya, kita tetap angkat tangan ke gereja, tetap berkata Tuhan itu baik. Tapi kalau kita mau jujur, dalam hati kita ada kebingungan yang besar. Sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Sebenarnya Tuhan itu dengar jawabanku atau tidak? Ya. Dan di titik itu pada saat kita mengangkat tangan bisa jadi itu juga tanda Tuhan, saya jujur sekali bingung dengan apa yang terjadi. Bahkan sebenarnya kita mau jujur sama Tuhan, Tuhan saya kecewa karena Engkau melakukannya tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Ada yang pernah merasakan itu hari-hari ini? Ya, kita sudah berdoa dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu,
Hal ini juga yang dialami oleh kedua murid Yesus. Boleh? Sudah? PPT? Sudah bisa? Hal yang sama dialami oleh ada dua orang murid Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12 nanti kita boleh baca di rumah. Karena bukan itu yang nanti akan kita baca bersama-sama. Kalau kita ingat cerita tentang bagaimana Yesus berjumpa dengan dua muridnya. Jadi ceritanya begini. Di hari yang sama waktu Yesus bangkit, ada dua orang murid Yesus yang setelah kebangkitan Yesus, kemudian kan yang ketemu cewek-cewek ya, dia cerita ini tersebar di kalangan para murid. Ada dua murid Yesus, yang satu namanya Kleopas, yang satu lagi itu namanya tidak ada ditulis Alkitab. Tapi penulis, penafsir percaya bahwa itu adalah Lukas. Ya, karena dia tidak mau memunculkan namanya di situ ya. Lalu kemudian mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus di hari waktu Yesus bangkit. Dan dia sudah dengar berita kebangkitan, Yesus sudah bangkit. Ya. Dan ini menariknya, waktu mereka berjalan ke Emmaus berdua, ternyata mereka sedang bercakap-cakap. Jadi di sini saya mendapati fakta bahwa bukan hanya perempuan yang suka gosip, ternyata cowok juga suka gosip. Jadi mereka bercakap-cakap, ya. Ya, karena coba baca baik-baik. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Mereka detail yang ngomong, iya ya ternyata begini. Ya. Nah waktu mereka sedang bergosip, bercakap-cakap, gosip positif gitu ya. Gospel, gosip seputar pelayanan. Ya. Jadi waktu mereka bercakap-cakap, tiba-tiba di saat yang bersamaan, Yesus datang menghampiri mereka. Yesus yang bangkit itu datang menghampiri mereka. Dan uniknya, kedua orang ini tidak kenal siapa itu Yesus. Mereka tidak mengenali siapa itu Yesus. Nah menariknya juga, waktu mereka bercakap-cakap di situ, Tuhan Yesus datang. Dan ternyata kalau kita lihat, Tuhan Yesus dalam bahasa kita itu disebut codo ya. Coba perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus codo. Apa yang sedang kalian bicarakan? Coba bayangkan Bapak Ibu ada di tempat kafe, tiba-tiba ada seorang laki-laki atau perempuan datang. Apa yang kalian sedang bicarakan? Halo? Ya, ternyata Tuhan Yesus sedang codo sama mereka berdua. Dan di tengah kecodoannya, akhirnya kedua orang ini menceritakan, dia ceritakan dengan detail bagaimana Yesus adalah seorang nabi, menyembuhkan dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia disalib, dan setelah disalib kemudian kata murid-murid yang lain, dia bangkit. Diceritakan dengan jelas di sana. Makanya kalau Tuhan Yesus sedang codo dalam hidup saudara, itu berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Ya, cuman kadang-kadang kita tidak kenal. Halo? Ya. Ini yang terjadi pada kedua murid. Ya. Kleopas berlagak so tahu. Tidakkah kamu tahu yang terjadi di Yerusalem dan lain sebagainya? Dijelaskan dengan detail. Dan uniknya setelah semua itu dijelaskan dengan detail, Yesus menegur mereka. Ya. Yesus tegur mereka. Apa yang dikatakan Yesus? Kita akan baca buka bersama-sama dalam Lukas 24 ayat 25 sampai dengan yang 26. Mari kita buka bersama dalam Lukas 24 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ya. Dengan keras 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Amin. Silakan dulu. Berbagai orang yang mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu, kalau saya bilang kadang-kadang ya Tuhan Yesus kasar juga ini. Dia katanya orang bodoh kan? Dia katanya betapa lambannya hatimu. Ya, nah, tapi saya mau kita highlight kata-kata di mana ayat 26 dikatakan begini. Bukankah Mesias itu artinya yang diurapi, kalau dalam bahasa Yunaninya kemudian menjadi Kristus, harus menderita. Perhatikan kata harus menderita. Kata harus di sini artinya kita tidak punya pilihan, betul atau tidak? Kalau Alkitab menuliskan kata harus, tidak ada jalan lain selain memang itu jalannya, dan jalan yang memang ditetapkan di dalam rencana Allah. Makanya di sini kita mengerti ternyata jalan menuju kemuliaan tidak selalu enak, tidak pernah mulus. Ya.
Jadi kemungkinan besar kalau kita membayangkan jalan kehidupan kita bersama dengan Yesus adalah jalan yang enak, kemungkinan yang kita sembah bukan Yesus versi Alkitab, tapi itu versi Tuhan, versi kita sendiri. Karena Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa kehidupan bersama Yesus adalah kehidupan yang enak-enak saja. Ya. Nah, kita kan bagaimana belajar, bagaimana dikatakan di atas Mesias harus menderita. Nah, ini yang penting buat kita semua pagi hari ini. Bagaimana cara kita memandang penderitaan, bahwa dikatakan penderitaan adalah jalan masuk menuju kemuliaan. Tetapi seringkali kita berdoa, Tuhan kalau bisa hilangkan penderitaan ini. Nah, berarti ada yang salah dengan cara kita memandang penderitaan. Yang mengerti katakan amin. Ada yang salah dari cara kita memandang penderitaan. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan bahas 3 poin. Saya akan berikan 3 poin. Apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan melalui penderitaan. Sesuai dengan tema kita, no cross, no crown. Ya, tidak ada salib, tidak ada mahkota, tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan. Nah, yang pertama, 3 poin yang pertama. Apa yang Tuhan kerjakan melalui penderitaan? Perhatikan yang pertama. Penderitaan ternyata membongkar ekspektasi kita tentang Tuhan. Nah, perhatikan ayat yang saya baca tadi. Mereka tahu betul apa yang terjadi dengan Yesus, apa yang terjadi dengan Yerusalem. Bahkan kebangkitannya pun mereka sudah dengar beritanya. Mereka tahu betul apa peristiwa yang terjadi. Tetapi perhatikan, cara mereka melihat makna peristiwa itu berbeda sekali. Mereka tahu banyak hal, tetapi mereka pulang tidak dengan sukacita, tetapi dengan hati muram. Itulah disebutkan mereka sebenarnya pengen melarikan diri ke sebuah desa yang namanya Emmaus. Nah, buat orang-orang seperti ini ekspektasi mereka, harapan mereka adalah bertemu dengan Mesias yang cepat, kuat, politis. Kemenangan langsung terlihat. Tapi begitu ekspektasi mereka, harapan mereka tidak terjadi, mereka pikir sudah gagal. Salib adalah bukti kegagalan. Padahal justru di situ pengenapan Allah sedang berlangsung. Lihat, ada gap yang besar antara ekspektasi kedua orang murid ini dengan apa yang terjadi. Dan inilah yang membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus. Perhatikan, ekspektasi yang salah itu bisa membuat seseorang berdiri sangat dekat dengan Yesus, tetapi tidak pernah mengenal siapa Yesus itu. Serius, bayangkan mereka sudah bersebelahan sama Yesus, mereka gak kenal siapa itu Yesus. Mereka tahu betul cerita bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka tidak tahu bahwa sebelahnya adalah kenapa? Karena ekspektasi mereka tentang Yesus salah. Halo? Makanya dalam Lukas 24, 16 dikatakan tetapi ada sesuatu yang apa? Menghalangi. Kata mata itu bukan sekedar mata ada dihalangi begini, bukan. Tetapi ini berbicara tentang cara berpikir mereka sehingga mereka tidak kenal siapa Yesus. Kita juga seringkali seperti kedua orang murid ini. Kita berpikir bagaimana harusnya Tuhan itu bekerja tolong saya dengan kirimkan saya seseorang Gojek yang salah alamat kirim lalu kasih saya makanan. Itu namanya engkau nyolong. Ya, bukan punyamu kau ambil. Ya, tidak seperti itu. Kadang kita berpikir terlalu simplistik, terlalu sederhana. Kita ingin Tuhan jawab kita dengan cara kita, cara tertentu, waktu tertentu, dan hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Tanpa sadar, dalam otak kita sedang berasumsi, berpikir bahwa kalau Tuhan bekerja, semuanya harus lancar. Kalau ada penderitaan, berarti ada yang salah. Ini cerminan ekspektasi kita, betul apa betul? Seringkali kita pengen seperti itu. Tetapi ternyata realita yang kita dapatkan tidak begitu. Dan kita mulai pertanyakan Tuhan. Padahal dengar baik. Yesus pernah berkata, Tuhan, Alkitab berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Nah, ini yang seringkali gap inilah yang membuat kita tidak bisa. Makanya Tuhan mau hancurkan semua ekspektasi kita yang salah. Supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, yang mengerti katakan amin. Nah, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, maka jalan-jalannya pun akan kita ketahui. Makanya yang poin pertama, dia datang untuk menghancurkan ekspektasi kita yang salah. Salah satu akar kenapa ekspektasi kita bisa salah terhadap Tuhan adalah kecenderungan kita untuk mau mengontrol segala sesuatu. Kita punya keinginan supaya segala sesuatu kita bisa kontrol. Ya, kita ingin Tuhan menjadi penolong yang cepat, membuka jalan yang mulus, menyelesaikan masalah efisien. Kita kadang seringkali kasih Tuhan berdaulat dalam hidupku.
Tetapi kedaulatannya harus berjalan sesuai keinginan kita. Kita mau berserah sama Tuhan, tapi kita nggak mau lepas kontrol. Ini salah satu akar. Bahkan seringkali kita pergunakan Tuhan bukan untuk kita mendukung rencana Tuhan, tapi Tuhan dukung rencana kita. Makanya seringkali kita menemukan rencana kita berbalut dengan sesuatu yang rohani. Tapi sebenarnya kalau kita mau cari tahu, itu bukan rencana Tuhan. Itu adalah rencana kita yang kita pakai nama Tuhan di atasnya. Halo? Itu ekspektasi kita. Ya. Kita berkata, percaya Tuhan. Tapi sebenarnya kita percaya pada Tuhan yang melakukan sesuai dengan keinginan kita. Ini akar salah satu kenapa kita sulit mengenali Tuhan pada saat dia berjalan dengan kita. Akar yang lain adalah, Bapak Ibu tahu, kalau kita mau jujur saya mau tanya pagi hari ini. Kalau kita sedang menderita, apapun itu bentuknya, kita suka bagian yang mana? Mujizat, kemenangan, terobosan, pintu terbuka, atau apa? Kalau saya tanyakan seperti ini, pasti kita paling suka bagian tentang mujizat, kemenangan, pemulihan, terobosan, kita diangkat naik. Tapi kita lupa, semua cerita-cerita tentang kemenangan dalam Alkitab itu penuh dengan penantian. Abraham menanti berpuluh-puluh tahun. Daud, setelah dia diurapi jadi raja, dia tidak langsung naik tahta. Setelah dia diurapi sama Samuel, dia ngapain? Dikejar-kejar sama Saul. Betul atau tidak? Ya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melewati lagi padang gurun. Yusuf yang menerima mimpi, waktu dia terima mimpi itu, mimpinya tidak langsung terjadi. Dia harus mengembara, jadi hamba, jadi budak. Halo? Ya. Para murid waktu mereka bertemu dengan Yesus, mereka berhadapan dengan salib. Nah, kita seringkali suka bagian mujizatnya, tapi kita tidak pernah jujur bahwa sebenarnya sebelum mujizat itu terjadi ada orang yang sakit berpuluh-puluh tahun. Ya, ada orang yang menanti dengan kebingungan. Kita tutup mata dengan kenyataan itu. Jadi kalau kita berpikir Tuhan bekerja semuanya langsung jelas, cepat, nyaman. Sebenarnya kita sedang membungkus sesuatu keinginan kita yang dibungkus dengan sesuatu yang rohani. Ya. Halo? Ada lagi akar berikutnya. Akar berikutnya kenapa ekspektasi kita sering salah? Ada penyebab yang lebih halus. Karena kita seringkali menilai kasih Tuhan berdasarkan kondisi sekitar kita. Suasana sekitar kita. Kita menghubungkan kebaikan Tuhan dengan sekedar pengalaman yang menyenangkan. Padahal Alkitab mengajar, kebaikan Tuhan itu selalu ada dan tersedia buat engkau dan saya. Meskipun keadaannya tidak baik-baik saja. Halo? Tapi kita manusia sering mengatakan bahwa kalau Tuhan baik pada saat kehidupan saya tenang, aman, nyaman. Ya. Makanya waktu doa belum dijawab, keadaan gelap, jalan terasa buntu, kita mulai goyah. Sebenarnya Tuhan baik enggak sih? Karena kita menghubungkan kenyamanan kita, situasi kondisi sekitar kita dengan kebaikan Tuhan. Padahal tidak ada hubungan langsung antara kenyamananmu, kebaikan Tuhan dengan karakter kebaikannya. Engkau mau keadaanmu tidak baik, dia tetap baik. Yang setuju katakan amin. Allah tetap mengasihimu. Kenapa? Allah itu adalah kasih. Tidak mungkin dia kemudian menyangkali dirinya sendiri. Nah, permasalahannya kemudian ada pada kita. Sama seperti dua murid di Emmaus, dia menafsir salib sebagai akhir dari pengharapan. Bapak Ibu lihat, manusia gampang sekali menjudge sesuatu berdasarkan apa yang terjadi. Kalau ini terjadi, habis. Pokoknya kalau saya tidak bayar utang ini, habis nyawaku, mending saya bunuh diri. Ada banyak yang seperti itu. Ya. Pokoknya kalau saya tidak jadian sama anak itu, saya tidak mau menikah lagi. Halo? Ada banyak kita yang kemudian mengambil kesimpulan terlalu cepat. Nah, ekspektasi yang salah berbahaya karena efeknya bukan cuma kecewa, tetapi dia membutakan kita melihat kebaikan Tuhan yang lain. Halo? Orang yang terlalu melekat pada gambaran Tuhan yang menurut versi dia akan sulit mengenali Tuhan yang asli. Kenapa? Di pikirannya ini sudah benar. Begitu dia melihat yang harusnya yang asli, dia salah. Itulah yang terjadi di Emmaus. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, tapi tidak kenal. Kenapa? Karena cara berpikirnya yang salah. Kalau hati kita dipenuhi Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begitu.
kita bisa gagal loh melihat cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya. Harus hati-hati. Nah, pertanyaannya begini, lalu bagaimana agar ekspektasi yang salah ini bisa kita rombak, kita pulihkan? Yang pertama tadi dengan penderitaan. Tetapi di tengah penderitaan itu, jangan mencari penjelasan dengan cepat. Tetapi apa yang dilakukan? Perhatikan, waktu Yesus berjalan bersama dua orang ini, di ayat ke-27-28 nanti baca, Yesus berkata begini, tidakkah kamu baca di kitab suci? Lalu kemudian Yesus menerangkan semua yang ada di dalam kitab suci. Yesus tidak langsung menunjukkan siapa identitasnya, melainkan dia menafsirkan kitab suci kepada mereka. Ayat 27 dikatakan begini, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, Yesus, di dalam seluruh kitab. Ingat, Yesus tidak langsung menampakkan diri. Kau bodoh sekali, saya Yesus bos. No. Yesus gak lakukan itu. Dia kasih dulu ke Alkitab. Ini penting, kenapa? Karena pemulihan cara kita berpikir itu dilakukan dengan membaca firman Tuhan, meneliti firman Tuhan, dan kita izinkan firman Tuhan, dia bentuk ulang. Kalau tadi Tuhan Yesus sudah hancurkan kita dengan penderitaan, Tuhan Yesus izinkan kau membentuk ulang harapanmu dengan sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itulah penting kita selalu baca firman Tuhan. Makanya jawabannya bukan, kalau begitu saya jangan berekspektasi lagi. Bukan itu jawabannya. Tuhan tidak melarang kita untuk berekspektasi. Tetapi Tuhan mau pastikan harapan kita, ekspektasi kita dibentuk oleh karakter Allah yang ada di dalam firman. Bukan keinginan kita sendiri. Bukan karakter Allah yang diciptakan melalui kesaksian-kesaksian hebat. Bukan. Bentuk ekspektasi kita sesuai dengan firman Allah sehingga kita tidak salah mengenali Tuhan. Saya tidak larang kita dengar kesaksian dari beberapa hamba Tuhan. Silakan. Tapi ingat, jangan sampai metode yang dia pakai, kita pakai juga. Ingat, yang kita harus cari adalah prinsip. Sama-sama katakan prinsip. Prinsip itu Allah itu baik, itu prinsip. Tapi metode kebaikannya pada setiap orang itu berbeda-beda. Yang mengerti katakan amin. Nah kebanyakan kita, hamba Tuhan cerita, saya berdoa 3 hari 3 malam. Kalau kamu punya anak 5, 3 hari 3 malam berdoa, anakmu makan apa? Halo, kalau kita pengusaha, kebaikan Tuhan, cara metode Tuhan bekerja, pada pengusaha berbeda. Dengan yang seperti saya misalkan, hamba Tuhan dan pegawai negeri, caranya berbeda-beda. Nah seringkali kita dengar kesaksian, kita ambil luarnya, kita berpikir metodenya bisa sama. Saya ingat dulu kalau kita diajarkan, ya coba kelilingi itu mobil Ferrari supaya kamu punyamu, ya kan, ditumpangi tangan. Kita pergi ke seluruh mobil. Mungkin itu benar terjadi sama hamba Tuhan itu, karena metodenya memang seperti itu yang Tuhan tunjukkan. Tapi ada orang yang harus kerja, mungkin main saham dan lain sebagainya, supaya dia bisa beli itu Ferrari. Halo, yang setuju katakan amin. Makanya selalu belajar tentang prinsip firman Tuhan. Semua kesaksian yang kita dengarkan, cari yang mana prinsip, yang mana metode. Jangan ditukar, begitu ditukar tersesatlah kita. Dan saya akan tahu pasti ekspektasi kita juga akan salah. Ada orang yang ditunjukkan sama Tuhan, dia harus puasa 7 hari 7 malam. It's okay, itu betul. Tapi ada orang yang ditunjukkan menikmati kebaikan Tuhan dengan cara dia memberikan hidupnya yang lebih kepada Tuhan. Ada. Semua orang punya metode yang Tuhan tunjukkan berbeda-beda. Ya. Makanya pastikan harapan kita sekali lagi dibentuk oleh karakter Allah yang ada dalam firman Tuhan. Itu prinsip. Ya, bukan keinginan kita sendiri. Makanya harapan yang salah, ekspektasi yang salah. Ya. Ini soal hati yang ingin semuanya bekerja sesuai dengan keinginan kita. Tapi penderitaan Tuhan pakai untuk bongkar semuanya itu. Makanya kalau pagi hari ini masih ada ekspektasimu yang salah tentang Tuhan. Mungkin Tuhan pakai penderitaan itu untuk bongkar itu semua. Dan kau mulai belajar buka Alkitab dan lihat, oh ternyata Tuhan mengajarkan seperti ini. Oh ternyata Tuhan mengajarkan saya untuk mengelola talenta saya dengan baik. Oh ternyata Tuhan mengajarkan saya begini. Dimulai dari kita lihat firman Tuhan. Dan Tuhan akan pakai penderitaan sekali lagi untuk bongkar itu. Kenapa? Bukan karena Tuhan kejam. Tetapi karena Tuhan terlalu mengasihi kita. Dia gak mau biarkan kita hidup dengan gambaran yang palsu tentang dia. Dia mau kita melihat gambaran yang benar tentang dia, yang setuju katakan amin.
Dan itu terjadi melalui musim yang gak enak yang dalam kehidupan kita. Tuhan bongkar semuanya itu dengan penderitaan. Supaya yang tersisa bukan Tuhan versi harapan kita. Tetapi Tuhan yang benar-benar hidup. Yang setuju katakan amin. Makanya penderitaan seringkali tujuannya bukan hancurkan iman kita. Tapi menghancurkan asumsi cara berpikir kita yang palsu. Yang selama ini menjadi benalu dalam iman kita. Hati-hati. Ya. Mungkin ada yang berkata begini, orang yang kritis ini berkata ini, Pak, kalau begitu ini kan Bapak khotbah begini cuma untuk membenarkan penderitaan. Oke, pertanyaan yang fair, saya kasih tahu bedanya. Kekristenan tidak mengglorifikasi penderitaan, kekristenan tidak sengaja cari-cari penderitaan. Ngerti maksud saya? Habis ini pergi nyalakan kompor, kasih taruh situ, saya menderita karena Yesus taruh di atas kompor. No, kekristenan tidak seperti itu ya. Kekristenan bukan bersuka cita atas penderitaan yang kosong. Kenapa? Pada saat kita menderita dalam hidup ini, Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia sendiri pernah menderita. Ini beda dengan yang lain. Halo? Artinya begini, kita tidak sedang diminta menerima penderitaan secara buta. Tetapi kita diminta melihat bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Dan Tuhan Yesus melaluinya bersama-sama dengan kita. Dan dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Ini bedanya. Kita punya Tuhan yang bukan hanya yang kita sembah, tetapi Tuhan yang kita sembah dan tidak berdiri jauh dari kita. Dan dia berkata, tahan ya, menyangkal diri, pikul salib. Kenapa? Tuhan akan ngomong gini, saya pernah di posisimu dan saya mau menanggungnya bersama-sama dengan kamu. Halo? Dia sendiri pernah masuk, merasakan dan menebus penderitaan itu. Saya berdoa hari-hari ini, kita semua sadar, ternyata yang perlu dikoreksi bukan keadaan kita, tetapi cara kita mengenali Tuhan. Ayo sadar, ayo perdalam diri kita untuk kenal Tuhan yang benar. Yang setuju katakan amin. Karena pemahaman Tuhan yang benar akan melahirkan ekspektasi yang benar. Halo? Yang kedua, poin yang kedua. Penderitaan itu akan memurnikan motivasi kita. Apa maksud dari pernyataan yang kedua, poin kedua ini? Gini, pada saat orang menderita, justru di situ Tuhan menyingkapkan apa yang menjadi isi hatinya dan kemudian dia bentuk ulang kembali. Sama seperti tadi, harapannya dihancurkan, kemudian dibentuk dengan pengenalan yang lebih dalam. Poin yang kedua, penderitaan ternyata memurnikan motivasinya, lalu kemudian Tuhan hancurkan motivasi yang salah, lalu kemudian dia bentuk ulang motivasi dengan benar. Makanya di dalam penderitaan, motivasi yang tersembunyi mulai terlihat jelas, lalu Tuhan berikan kesempatan kita lagi untuk bertobat dan ditata ulang. Yang mengerti katakan amin. Ingat, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Sama-sama katakan menyelidiki hati. Dia menguji batin apa? Dia menguji motivasi kita untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah makanya gini ya, kalau kita melihat ayat ini, makanya kita mengerti kenapa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, bukan manusia. Itulah kenapa penghakiman, pembalasan kita serahkan kepada Tuhan, karena Dia yang bisa mengerti. Bukan kita. Ya. Nah, saya mau kasih tahu begini. Tidak semua penderitaan otomatis memurnikan motivasi. Saya kasih disclaimer dulu di depan. Ada penderitaan yang justru membuat orang makin pahit, makin egois, haus pengakuan. Perhatikan, yang memurnikan bukan sekedar penderitaannya, tetapi cara kita merespon penderitaan tersebut. Yang mengerti katakan amin. Ingat, penderitaan Tuhan pakai, Tuhan izinkan. Tetapi yang menentukan nanti adalah respon kita. Itu artinya gini, ada orang yang menderita tapi dia semakin egois. Tapi ada orang yang menderita motivasinya semakin dimurnikan. Nah mengapa penderitaan bisa memurnikan motivasi? Karena begini Bapak Ibu, manusia itu kalau semuanya berjalan baik, motivasi yang salah tidak pernah kelihatan. Contoh, saat kita pelayanan, contoh di atas mimbar. Pelayanan kita diapresiasi, wih mainmu bagus sekali ya. Atau gak usah jauh-jauh lah, saat studi kita lancar, saat orang memuji, kita bisa tampak rohani, setia dan tulus. Tapi coba perhatikan, kita belum tahu apa yang mendorong kita sebenarnya. Bisa jadi kita melayani saat kita merasa senang dibutuhkan. Kita hanya pengen diri kita bermanfaat. Bisa jadi kita rajin karena kita suka dipandang, disiplin, dipandang di depan. Bisa jadi kita menolong orang karena diam-diam ingin dianggap dewasa rohani, banyak loh. Motivasinya itu, saya pernah ngajari begini, semua motivasi bisa terlihat betul, bisa terlihat rohani. Tetapi semua motivasi yang berujung kepada kenyamanan diri sendiri, itu motivasi yang tidak benar. Halo?
Semua motivasi yang berujung kepada kenyamanan diri sendiri, untuk diri sendiri, meskipun serohani apapun, itu adalah motivasi yang tidak benar. Ya. Halo? Makanya semua motivasi yang salah itu sulit dideteksi dalam keadaan yang baik-baik saja. Sulit dideteksi dalam keadaan yang ideal. Makanya dikatakan begini, lihat perhatikan baik-baik. Dalam Ulangan 8 ayat 2 dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun, penderitaan. Selama 40 tahun dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ternyata penderitaan Tuhan pakai supaya residu-residu motivasi kita yang tidak benar muncul di permukaan. Dan Tuhan kasih lihat, ini loh motivasimu. Ya, makanya saya suka sekali dengan ini. Tahu ini apa? Emas ya. Ada yang tidak suka dengan emas? Ya, saya suka dengan emas. Gitu ya. Bukan emas Jawa. Emas betulan karena lagi naik harganya, kan begitu ya. Tetapi tahu nggak kita, penderitaan itu bekerja seperti api pada emas. Tahu kan emas itu dimurnikan dengan api. Pada saat emas dipanaskan, emas tidak menciptakan unsur baru yang ada dalam situ. Emas akan memisahkan yang mana bukan emas dan yang mana emas. Itu suhu tinggi. Makanya emas selalu dipanaskan supaya apa? Yang namanya pasir, yang mana apa dia akan keluar. Sama logikanya. Penderitaan memurnikan motivasi karena dia memisahkan antara cinta kepada Tuhan dan cinta sama hasil yang diberikan sama Tuhan. Halo? Saya ulangi lagi. Cinta kepada Tuhan versus cinta kepada hasil dari mengikuti Tuhan. Nah, kita seringkali tidak bisa membedakan ini. Dari hati kita. Kita suka kalau gereja kita bertumbuh. Kita suka, itu hasil yang kita sukai. Tapi pernah nggak kita bertanya, ternyata kita lebih menyukai hasil ketimbang pribadi Tuhan itu sendiri. Makanya versusnya bukan cinta kepada suami, istri, harta, bukan. Seringkali kita lebih terpesona kepada hasil yang Tuhan berikan ketimbang pada pribadinya. Inilah kedua hal yang sering bercampur. Inilah yang Tuhan mau tunjukkan melalui penderitaan. Kita berkata kita mengasihi Dia. Tapi ternyata yang kita cintai adalah berkat-Nya, kelancarannya, pintu terbukanya, rasa damai. Oh, itu benar. Tuhan akan kasih itu, tetapi itu jangan jadikan tujuan. Itu dampak atau efek yang engkau harus cintai adalah pribadinya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Semuanya baik. Cinta, hasil yang Tuhan kasih semuanya baik. Tapi itu tidak sama dengan mengasihi Tuhan sendiri. Kenapa? Karena begini, begitu hasil yang Tuhan berikan, kepandaian, kepintaran, terkenal, pertumbuhan, dan lain sebagainya, Tuhan goncangkan. Tuhan kemudian goyang semuanya itu sehingga tidak terjadi lagi. Nanti akan kelihatan apakah hati kita tetap melekat sama Tuhan atau tidak. Dengan cara apa? Dia bisa ambil berkat kita. Dia bisa ambil kedamaian kita. Apakah kita tetap cinta Tuhan atau tidak? Atau kita sekedar cinta hasilnya? Halo? Yesus di kayu salib. Waktu dia di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Halo? Ini bukan kalimat puitis yang ada di mimbar Bapak Ibu. Ini kalimat di mana dia sudah mau mati. Dia tahu dirinya akan dikorbankan. Ini lahir dari pergumulan yang nyata. Dan dia tahu dia lebih cinta Bapaknya ketimbang hasilnya nanti seperti apa. Makanya motivasi yang murni di tengah penderitaan itu artinya tetap memiliki kehendak Bapa di atas kenyamanan diri sendiri. Nah ini. Pada saat nanti keluar, kita sudah ditempa dengan penderitaan keluar. Oh ternyata motivasi kita salah. Tinggalkan motivasi itu. Nah kalau kita telusuri lebih dalam, motivasi yang belum murni biasanya tumbuh dari beberapa akar. Salah satunya adalah kebutuhan untuk dihargai. Manusia ingin hidupnya berarti, betul atau tidak? Kita ingin kemanapun kita berada, kita itu berdampak, itu wajar. Yang masalah adalah kalau rasa berdampak itu kemudian kita jadikan tolak ukur satu-satunya kebaikan Tuhan, itu yang masalah. Padahal kebaikan Tuhan tidak diukur dari kondisi kita. Ya. Dalam pelayanan, bisa muncul. Kita bersemangat sekali kalau diberi kesempatan tampil. Tetapi begitu kita tidak tempat yang tampil, bukan di tempat yang altar. Saat nama kita tidak disebut, hati kita kemudian mulai bergejolak. Aduh, kok saya nggak disebut? Kita berkata, pokoknya saya mau melayani apa saja. Tetapi begitu dia dikasih di tempat-tempat yang tidak terlihat, parking, cooking, dia mulai apa? Diam-diam tersinggung.
Lama-kelamaan enggak mau itu cooking, enggak mau parking. Kenapa? Ternyata saya kasih tahu. Lalu kemudian alasannya, kayaknya saya capek sekali Mika, saya begini, saya mau kasih tahu, perhatikan motivasimu apa. Ya. Ya. Halo, contoh yang lain, banyak. Bapak Ibu, saya yakin kita semua di sini sudah punya anak ya. Bapak Ibu adalah, saya yakin begini, saya yakin kita semua sungguh mengasihi anak kita, betul atau tidak? Seringkali kita sangat mengasihi anak kita. Ya. Tetapi seringkali kasih kita bercampur dengan ambisi pribadi. Nah, saya jelaskan, contoh begini. Ada orang tua, dia dorong anaknya berprestasi bukan demi masa depan anak. Tetapi supaya keberhasilan anak menjadi cermin keberhasilan dirinya. Supaya dia bilang gitu, tahu wah Bapak Arnold, jadi anaknya itu sampai jadi dokter. Yang dipuji bukan anaknya, dianya. Karena dia dorong anaknya supaya orang melihat cerminan keberhasilan dia melalui anaknya. Halo? Makanya anaknya dipaksa-paksa. Saya nggak bilang nggak salah. Tapi hati-hati dengan motivasi kita. Nantinya begini, begitu anak tidak sesuai dengan harapan, maka muncullah yang namanya kecewa. Muncullah frustasi, malu. Anak saya itu nggak tahu mau jadi apa. Kita mulai kecewa, padahal sebenarnya karena ambisi pribadi kita. Nah disinilah motivasi itu dimurnikan. Nanti Tuhan akan bertanya, apakah engkau membesarkan anak ini untuk kemuliaan-Mu dan kebaikan dia, atau untuk membangun harga dirimu lewat kehidupannya. Ini juga pemurnian Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan orang tua yang belajar mengikuti kehendak Tuhan, dia akan berkata, Tuhan anak ini milik-Mu. Aku akan tetap setia membesarkan, menasehati, mengasihi, mendoakan. Meskipun hasilnya tidak membuat saya terlalu sukses di mata orang lain. Yang mengerti katakan amin. Kadang-kadang kita seperti itu. Makanya Tuhan izinkan anak kita kadang berontak dan lain sebagainya. Kita tanya sama dia, what do you want to become? Kamu mau jadi apa? Siapa tahu ternyata kita paksa dia, mohon maaf, jadi orang yang berseragam. Ternyata dia tidak suka pakai pakaian seragam. Dia lebih suka menjadi musisi. Dia pengen mengadu nasib sebagai musisi. Atau dia pengen jadi hamba Tuhan. Dan kita paksa-paksa dia untuk sesuatu yang lain. Motivasi akan dimurnikan. Dalam relasi anak kepada orang tua juga sama. Ada di sini anaknya yang menjadi, ada di sini engkau yang sudah bekerja dan engkau menjadi tulang punggung buat keluargamu. Ada. Kalau engkau hari-hari itu engkau juga coba cek. Ya. Karena gini, kadang-kadang kita yang sebagai anak yang sudah berkorban untuk keluarga, membantu ekonomi keluarga, menahan keinginan pribadi untuk merawat orang tua, itu mulia. Tetapi kadang-kadang itu memberikan kita semacam keinginan untuk kita kontrol semuanya. Untuk kita kemudian dianggap paling berjasa. Nah karena paling berjasa kita bisa gampang menuntut dari orang lain, keluarga yang lain. Iya kelihatannya kayak kita berbakti, ternyata yang kita pengen ambil adalah kita bisa dengan gampang menuntut orang lain. Ini juga harus hati-hati. Di dalamnya terlihat sama. Membantu. Contoh lain, kalau kita sebagai kehidupan mahasiswa, kita melayani sambil belajar, sambil kuliah. Awalnya senang karena bisa sibuk, berguna, dianggap rohani. Tetapi begitu jadwal menumpuk, tubuh lelah, akademik berat, orang-orang yang dilayani kadang-kadang tidak menghargai, konflik batin mulai muncul. Disinilah mulai motivasinya akan terlihat. Apakah kita melayani sungguh mengasihi Tuhan, atau karena pelayanannya memberi kita identitas yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Makanya dengar baik, engkau pelayan Tuhan. Tuhan kadang izinkan engkau mengalami kelelahan. Tuhan izinkan musimmu, engkau merasa mungkin paling sok dibutuhkan sehingga engkau merasa capek. Tapi kalau Tuhan izinkan itu bukan untuk hancurkan engkau. Tapi untuk menyaring, kita mulai dari bawah supaya kita tahu yang mana sih panggilan kita, yang mana sih yang pelarian, yang mana sih yang kasih, yang mana sih kebutuhan untuk diakui, yang mana sih penyerahan, yang mana ego rohani yang dibungkus dengan kesibukan pelayanan. Tuhan izinkan itu semua untuk dia cek kita kembali motivasi kita. Jadi penderitaan selalu memberikan motivasi. Ya. Penderitaan, ketidaknyamanan memaksa kita berhenti bertanya, apa yang saya dapatkan? Tetapi mulai bertanya, siapa sih yang sedang saya layani? Penderitaan menghentikan kita menjadikan tepuk tangan, hasil, reputasi, posisi sebagai pusat. Lalu mengarahkan hidup kita kembali kepada Tuhan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Karena 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya, apakah setelah kita lakukan itu,
Hati kita steril dari motivasi yang tidak benar? Enggak. Hati manusia itu licik, rumit, dan kreatif sekali dalam membenarkan diri. Makanya pemurnian motivasi tidak terjadi sekali tetapi terus menerus. Karena begini, kadang-kadang gini ya, kita pelayan Tuhan nih, woi pas capek dinasihati dengan firman Tuhan ini. Akhirnya oke, saya semangat kembali melayani, motivasi saya sudah benar. Begitu ada pelayan masuk baru, cewek cakep atau cowok ganteng, kita suka sama dia. Begitu kita ditolak, kita mundur dari pelayanan. Itu motivasinya juga, berarti lagi dimurnikan kembali. Berarti selama ini itu ujian kedua. Ujian pertama karena sekedar capek. Ujian kedua, wah dikasih cowok cewek ganteng. Begitu nembak, ditolak. Mundur dari pelayanan. Ini juga bisa menjadi motivasi yang tersembunyi. Hati kita, makanya proses itu terus menerus. Kalau ada, hari ini Tuhan bongkar kita tentang motivasi kita yang ingin dihargai. Besok Tuhan bongkar lagi motivasi kita yang ingin selalu mungkin diakui, dilihat. Atau yang mungkin supaya gebetan kita mengakui kita. Tuhan akan bongkar satu persatu demi lagi. Seperti seseorang. Ya. Tuhan akan bongkar kalau ada masih yang salah, ambil lagi. Kalau ada motivasi tersembunyi, Tuhan akan cabut. Dan biasanya itu dengan penderitaan, dengan kelelahan dan lain sebagainya. Tuhan akan bentuk lagi, hancurkan lagi. Makanya kita harus punya sikap seperti seseorang yang saya kenal namanya Daud. Daud berkata begini. Sama-sama yuk kita bicara, kita bacakan ayat ini. 3, 2, 1. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kau tahu. Makanya dengar baik, penderitaan tidak otomatis membuat kita lebih rohani. Tetapi di tangan Tuhan penderitaan menyingkapkan motif yang palsu dan membentuk hati yang lebih tulus, yang mengerti, katakan amin. Kalau tadi ekspektasi kita sudah dihancurkan, motivasi kita yang salah, hari ini kita selesaikan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, penderitaan itu jalan masuk menuju kemuliaan. Ini yang terakhir, sabar. Ya. Penderitaan itu jalan masuk menuju kemuliaan. No cross, no crown. Kalau kita mau jujur, kalau kita tanya, pilih Tuhan yang mana? Tuhan yang memberkati atau Tuhan yang membentuk? Pasti kita semua suka dengan Tuhan yang memberkati. Betul apa betul? Tapi enggak, saya mau kasih tahu ya, di tempat ini, kalau engkau hadir di tempat ini, ya, saya sudah mengerti bahwa engkau mencari Tuhan yang mau membentuk. Karena di tempat ini saya jarang sekali bicara tentang berkat. Boleh tanya orang yang sudah mengikuti kita bertahun-tahun saya di sini. Saya jarang sekali berbicara tentang berkat. Saya selalu berbicara tentang pembentukan karakter, pembentukan hati, motivasi hati. Itu artinya engkau suka Tuhan yang membentuk karakter, yang mengerti, katakan amin. Kalau engkau bergereja di tempat ini, saya mau katakan, oh di tempat lain boleh juga, nggak salah. Tapi saya di sini tidak pernah berbicara, jarang sekali berbicara tentang berkat. Tapi saya berbicara tentang Tuhan yang membentuk. Nah, saya yakin kita suka kemuliaan. Tetapi kadang-kadang kita nggak suka jalan ke sana. Karena jalan ke sana ternyata penuh dengan penderitaan. Perhatikan Lukas 24-26. Bukankah Mesias harus menderita? Saya ulang lagi. Perhatikan, Yesus masuk kemuliaan melalui penderitaan. Bagi Yesus, penderitaan bukan sesuatu di luar rencana Allah. Tetapi masuk ke dalam kemuliaan Allah. Sekali lagi, bukan berarti penderitaan itu baik. Ya, ada penderitaan yang berlangsung dari atau diizinkan Tuhan seperti Ayub. Ada penderitaan yang karena kebodohan kita. Contoh, Yusuf menderita iri hati dari saudara-saudaranya, bukan keinginannya. Daud menuai penderitaan karena dosanya sendiri, anaknya mati yang selingkuhannya dengan Batseba. Banyak orang mengalami penderitaan karena dia salah, tetapi banyak juga orang yang mengalami penderitaan bukan karena dia salah. Ada yang diizinkan terjadi. Contoh, saya tidak tahu di tempat ini mungkin ada anak-anak yang orang tuanya tidak membesarkan dia dengan baik. Mungkin karena berpisah dan lain sebagainya. Bukan keinginanmu dan kamu gak bisa memilih. Mau lahir di Raffi Ahmad kah, di siapa, gak bisa. Ya, karena begitu merojol, ternyata saya orang Batak. Gak ada yang milih, saya pokoknya Tuhan Yesus, saya pengen lahir nanti orang Toraja. Gak bisa, gak ada pilihan seperti itu. Kita gak bisa pernah milih. Dan waktu saat kita dibesarkan mungkin kita mengalami penderitaan. Ya, tetapi ingat, kalau penderitaan itu betul-betul ada, maka pertanyaannya bukan sekedar kan kenapa saya sedang menderita, tetapi pertanyaannya adalah apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam saya melalui penderitaan ini. Inilah bedanya kita dengan orang di luar sana.
Kita tidak pernah bertanya kenapa penderitaan ini datang, tapi kita harus bertanya, mengapa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam saya melalui penderitaan ini. Karena Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Makanya selalu saya tanyakan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam saya melalui keadaan sekitar kita? Itu pertanyaan yang benar. Makanya ayat ini berkata Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Makanya saya mau kasih tahu, jangan menuntut hilang penderitaan, tetapi minta sama Tuhan kepekaan sehingga kita bisa mengetahui, oh cara Tuhan bekerja seperti ini. Oh, ternyata dengan kejadian ini saya mengenal Tuhan lebih dalam. Oh, ternyata Tuhan itu bukan cuma sekedar memberkati, Dia akan memberkati kita kalau karakter kita, kepemimpinan kita, apapun itu perubahan sikap kita mulai terjadi. Itu mungkin akan kita sadari. Kalau kita selalu bertanya, apa yang Tuhan kerjakan? Makanya jangan selalu menuntut supaya tidak mengalami penderitaan. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak minta kepekaan bagaimana Tuhan bekerja, maka penderitaan itu bisa memahitkan kita, penderitaan juga bisa membuat kita menjadi penuh curiga sama Tuhan. Tetapi orang yang mengerti peka sama Tuhan, dia akan menjadi lembut dan lebih bergantung sama Tuhan, lebih bijaksana dan lebih serupa dengan Kristus. Nah, saya mau kasih garis bawahi yang ayat ini ya. Masuk ke dalam kemuliaannya. Apa yang ini maksud dengan kemuliaan? Saya mau beritahu pagi hari ini. Waktu saya bertanya apa maksud dengan kemuliaan? Saya yakin kita semua membayangkan hidup yang enak, lebih nyaman, lebih lancar, sukses, semua masalah selesai. Saya mau kasih tahu. Di dalam Alkitab, firman Tuhan yang kita baca, kemuliaan lebih daripada itu. Kemuliaan dalam Alkitab itu membahas tentang keserupaan kita dengan Kristus. Semakin mencerminkan karakternya, semakin hidup dalam kehendak Allah dan pada akhirnya nanti mengambil kemuliaan. Kenapa? Kita bisa mengambil kemuliaan bersama dengan Allah karena kita hidup terbiasa dengan pola karakter dan sifat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan baik-baik ayat yang saya kasih tahu. Dalam Roma 8 ayat 17 berkata begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, perhatikan, jika sama-sama yuk, mulai dari kata yaitu, 3, 2, 1. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini Roma 8 ayat 17. Saya kasih, kita lompat. Karena nanti kalau pembahasannya lama, kita tidak pulang-pulang. Saya kasih Roma 8 ayat 29 berkata gini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Polanya sama. Menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita dipermuliakan. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran siapa? Anaknya. Tidak ada dikatakan supaya kamu hidup lebih enak, supaya kamu lebih kaya, supaya kamu lebih mapan, supaya kamu lebih ganteng seperti saya. Enggak. Tidak ada disebutkan seperti itu. Yang disebutkan adalah semakin serupa dengan Kristus. Makanya saya definisikan ulang apa itu kemuliaan. Kemuliaan itu bukan soal perubahan kondisimu jadi miskin jadi kaya, bukan. Jadi dari bodoh menjadi pintar, bukan. Tetapi perubahan karakter, sama-sama katakan perubahan karakter. Bukan hidupmu jadi lebih nyaman, tetapi karaktermu dalam kehidupan semakin serupa dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Engkau yang bekerja sebagai seorang suami, seorang ayah, bekerja keras, memikul tekanan ekonomi, dan tetap hadir bagi keluarga. Di tengah tekanan itu ada dua jalan yang di depan kita. Kita bisa menjadi kasar, kita bisa menjadi tertutup, mudah marah, menjadikan penderitaan alasan untuk melukai orang di rumah. Tapi sebaliknya, kita bisa membiarkan Tuhan memakai tekanan itu membentuk kelembutan. Membentuk sisi tanggung jawab kita, membentuk kesabaran dan kerendahan hati. Ingat, situasinya tekanannya sama-sama berat, tetapi hasilnya berbeda. Disinilah penderitaan Tuhan pakai menuju kemuliaan, semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Engkau di sini yang sebagai ibu rumah tangga, dengar baik. Seorang ibu yang merawat keluarga tanpa banyak, ini kan kadang-kadang ibu rumah tangga jarang apresiasi ya. Karena yang diapresiasi biasa ibu bapaknya, karena kerja kasih duit dan sebagainya. Kadang-kadang ibu rumah tangga tidak banyak diapresiasi. Rutinitasnya berat, anak yang kadang tidak mengerti, pasangan, kadang-kadang kita yang suami yang nggak peka. Semua itu bisa membuat hati kita sebagai seorang istri mengeras. Tetapi jika engkau tetap mengasihi, tetap berdoa, tetap mengerjakan bagian kecil
seolah engkau bekerja untuk Tuhan, mengerjakan semuanya untuk Tuhan, maka dalam diam Tuhan membentuk kemuliaan yang dunia nggak lihat. Apa itu? Hati yang kuat, kasih yang tahan uji, dan kesetiaan yang dewasa. Semakin serupa dengan Kristus. Engkau yang mahasiswa mengalami tekanan, skripsi mandek, ya kan, revisi banyak, ya IP maunya 4, dapatnya 2, gitu ya, jauh. Ya. Penolakan, ngajukan beasiswa ditolak, konflik organisasi, rasa tertinggal. Wih, temanku, angkatanku sudah lolos semua, saya mau 8 tahun belum lolos. Itu salahmu kalau yang itu. Ya. Ada yang seperti itu. Kita mulai pertanyakan diri kita, pertanyakan Tuhan. Bapak mau tahu? Inilah masa di mana engkau sebagai mahasiswa kemuliaan sedang dipertaruhkan. Engkau mau jadi pahit, engkau masih jadi curang, putus asa, atau engkau mau belajar lebih tekun, jujur, rendah hati, disiplin. Ketika seorang mahasiswa belajar tetap dengan benar, meskipun hasilnya belum terlihat. Ya, meskipun orang lain ambil jalan pintas, engkau tetap jalan yang lurus, tetap setia melayani meskipun jauh tol padat, tetap datang kepada Tuhan meskipun pikiranmu kacau. Saya mau kasih tahu, disitulah penderitaan sedang dibentuk menjadi jalan pembentukan karakter. Yang mengerti katakan amin. Mungkin gak langsung terlihat karena engkau masih mahasiswa, tapi keberhasilan itu akan memiliki pondasi yang kuat. Kenapa? Karaktermu sudah terbentuk. Dan itu jauh lebih berharga daripada pencapaian yang instan. Bapak Ibu dengar baik, pemain musik saya panggil ke depan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa tujuan utama hidup kita adalah menghilangkan penderitaan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Firman Tuhan mengajarkan jauh lebih dalam. Kenapa? Di tengah kehidupan kita yang penuh dengan dosa, dunia jatuh dalam dosa, penderitaan dapat ditebus. Penderitaan itu adalah tempat di mana Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kemuliaannya melalui kita. Yang setuju katakan amin. Buktinya apa? Apa yang kita alami di hari kebangkitan. Salib adalah bukti terbesar. Di mata manusia, salib penderitaan adalah lambang kekalahan, lambang kehinaan, lambang akhir dari segalanya. Tapi perhatikan, begitu dia ada di tangan Allah, justru salib adalah kemenangan, penebusan, dan kemuliaan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita melihat penderitaan hanya sebagai sesuatu gangguan yang harus disingkirkan. Perhatikan baik-baik, kalau kita menganggap penderitaan harus disingkirkan, maka sebenarnya kita sedang kehilangan sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya jangan pernah minta penderitaan dihilangkan, minta kekuatan untuk kita mengalaminya, minta kekuatan kita untuk kita bisa melewatinya, minta kekuatan supaya kita bisa mengerti peka sama apa maunya Tuhan dalam hidup kita, karena itu akan menghasilkan karakter yang murni seperti emas. Yang mengerti katakan amin. Halo, ya. Kalau engkau hari-hari ini mengerti dan hari ini engkau sedang menderita, maka saya mau kasih tahu, ayo kita bertanya yuk. Tolong kita baca sama-sama yang warna kuning. Mari kita semua belajar bertanya. 3, 2, 1. Tuhan, apa yang sedang engkau bentuk di dalamku? Inilah pertanyaan yang harusnya kita tanya sama Tuhan saat kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami pergumulan. Tanya sama Tuhan, jangan tanya solusinya, karena Tuhan tahu. Kalau engkau sudah mengetahui apa yang Tuhan membentuk dalam hatimu, solusi akan muncul. Tapi kalau engkau bertanya, Tuhan, apa yang mau engkau bentuk di dalamku sehingga kemuliaan karakter Kristus terpancar dari diriku? Saya mau kasih tahu, solusi, jalan keluar itu cuma hasil. Tapi Tuhan mau karaktermu terbentuk semakin serupa dengan kita. Makanya penderitaan adalah jalan masuk kemuliaan. Karena Tuhan sanggup memakai penderitaan untuk membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 berkata gini. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Bapak Ibu, penderitaan mengerjakan apa? Kemuliaan. Makanya penderitaan tidak otomatis menghasilkan kemuliaan. Tetapi di tangan Tuhan, penderitaan yang direspon dengan benar menjadi jalan pembentukan menuju kemuliaan sejati. Apa itu kemuliaan sejati? Semakin serupa dengan Kristus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Katakan dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan aku lihat. Aku lihat Amin. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hari-hari ini saya tidak mengerti apa pergumulan, penderitaan. Tapi Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus mengingatkan bahwa penderitaan yang kita alami itu membongkar ekspektasi kita tentang Tuhan yang salah. Itu untuk membongkar motivasi kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan itu akan membawa kita kepada kemuliaan semakin serupa dengan Kristus. Pesan Tuhan jelas pagi hari ini. Kalau kau menderita, minta sama Tuhan, bilang, Tuhan, apa yang kau mau kerjakan dalam hidupku? Apa yang kau ingin rombak di dalam hatiku? Kalau itu ada, lakukan. Minta sama Tuhan, lakukan Tuhan. Yang penting kau bersama-sama dengan aku. Lakukan Tuhan. Minta, aku ingin dibentuk Tuhan. Makanya lagu ini kita katakan, selidiki aku. Sama seperti Daud yang berkata, selidiki aku Tuhan. Itu sebenarnya Daud sedang berkata, Tuhan, apa yang sudah Engkau mau bentuk dari hatiku? Apa yang salah dari motivasiku? Apa yang salah dari ekspektasiku sama Tuhan? Tuhan tunjukkan pagi hari ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap telah kami lihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu sebelum kita terima, mari kita kembali lihat hati kita, tilik hati kita. Karena firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk, mari minta Tuhan melayakkan kita. Mungkin kita melakukan kesalahan di hadapan Dia. Kita menyakiti orang sekitar kita menyakiti bawahan kita, atasan kita, bapak kita, mama kita, anak kita sakitin. Minta ampun sama Tuhan hari ini. Minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan melayakkan. Tuhan layakkan kami masuk ke dalam perjamuan kudus.
Bapa di surga mau berdoa Tuhan untuk setiap hati, untuk setiap mulut yang meminta Tuhan menyucikan mereka untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan lihat kesungguhan hati mereka, kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Merasakan kematian, kebangkitan Tuhan. Sehingga karakter kami melalui penderitaan yang Tuhan berikan semakin serupa dengan Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Menerima perjamuan kudus. Tetap dalam sikap menyembah, engkau boleh duduk. Para pelayan perjamuan saya panggil maju ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Tuhan sudah beri perjamuan, saya cepet bangkit berdiri. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Katakan terlalu
masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Angkat tinggi roti dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Roti yang ada di tangan kanan kita adalah bukti kehadiran Tuhan. Adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita sehingga ia memberikan nyawanya di kayu salib. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan dan anggur. Dengarkan firman Tuhan. Angkat tinggi cawan lebih tinggi dari kepalamu, tanda kau hormat akan darah Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kanan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Mari mengucap syukur sama Tuhan. Mari angkat suaramu. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Katakan terima kasih. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari angkat suaramu lebih keras lagi. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menikmati kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Saat engkau bangkit di hari yang ketiga, kami merayakan dengan penuh kemenangan. Dan kami yakin melalui penderitaan yang sudah kami alami, kemenangan juga akan kami rasakan bersama dengan Tuhan. Kami dimuliakan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih dengan persekutuan tubuh dan darah Kristus yang kami dapat nikmati pagi hari ini. Kami mengingat kembali betapa besar, betapa adilnya, betapa sayangnya Tuhan terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin semua pagi hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biar kami mau berdoa, biar firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan tidak hanya sekedar menjadi informasi, tetapi menjadi faktor transformasi terbesar dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan. Sehingga mereka hari ini diubahkan mengenai penderitaan. Mereka dapat melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami. Kami sambut dan sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang kami sembah. Engkau yang percaya, sama-sama katakan
Amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita telah melakukan sakramen perjamuan kudus dan juga kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini membentuk dan memproses dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan benar. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia kedua amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori, amplop kedua untuk kas gereja. Sambil dipersiapkan, persembahan akan dijalankan dari depan kiri, tengah dan kanan saya dan akan diarahkan oleh para asar. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua amplop ini, kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur Tuhan, Kau telah memelihara, memberkati kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami masih boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap memberikan dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ini persembahan kami Tuhan. Pujian kami yang kami berikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kau dahsyat Tuhan. Geraklah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Geraklah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak-sorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat, Allah bangkit. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberi, boleh bangkit berdiri, kita bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat,
Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mewakili Ibu Gembala serta Wakil Gembala di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang bagi saudara sekalian yang baru pertama kali datang untuk beribadah di GBI Oikumene. Apabila jemaat sekalian belum memiliki gereja yang tetap untuk bertumbuh bersama, dengan hati yang terbuka kami bersuka cita untuk menyambut saudara sekalian. Di samping kanan kiri Bapak Ibu jemaat sekalian, sudah ada teman-teman ASAR yang membawa form selamat datang. Dan apabila jemaat sekalian baru pertama kali datang, boleh diambil formnya dan diisi, dan setelah ibadah ini boleh dikembalikan kepada teman-teman ASAR yang bertugas. Dan nantinya akan ditukarkan dengan souvenir yang cantik yang sudah disediakan oleh gereja. Di tangan teman-teman ASAR juga ada form pokok doa. Jadi setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini kita akan mendoakan seluruh pokok doa yang dituliskan oleh jemaat. Jadi apabila jemaat sekalian punya kerinduan ataupun punya pergumulan yang ingin ditopang di dalam doa, silakan diambil formnya dan dituliskan, dan setelah ibadah ini boleh diserahkan kembali kepada teman-teman yang bertugas. Menginformasikan kembali bahwa Fusion Ground akan kita kembali adakan, tetapi bukan pada hari Selasa tetapi hari Jumat. Jadi saya mengundang bagi teman-teman sekalian yang sudah tergabung dalam masing-masing ground untuk datang pada hari Jumat. Kita akan fusion bersama di tempat ini. Yang terakhir saya mengundang jemaat sekalian yang berulang tahun pada bulan April. Silakan maju ke depan dan kita akan doakan bersama. Tahun sepanjang bulan April. Aprianto, silakan maju ke depan.
Ya, ada juga namanya Ezra Dwi P. Putra, maju juga ke depan, silakan. Yang berulang tahun sepanjang bulan April. Ya, silakan. Anda yang baru datang, simpatisan dan semuanya nggak apa-apa, maju ke depan, kita akan doakan sama-sama dan souvenir sudah disiapkan oleh gereja. Ya, silakan, jangan malu-malu. Ada lagi? Yang berulang tahun sepanjang bulan April. Oh, banyak. Iya, silakan. Agak ke sini. Iya. Oma juga. Oma, ulang tahun juga Oma? Iya. Oke. Berapa ulang tahunnya? 79. Kasih tepuk tangan dulu buat Oma. Masih setia mengikut Tuhan ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara-saudara kita, orang tua kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur anugerah-Mu besar buat saudara-saudara kami. Di usia yang baru di bulan ini, Tuhan tolong tambahkan hikmat. Tolong jaga kesehatannya. Berikan terus urapan yang baru. Apapun yang dilakukan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam kuliahnya, dalam apapun yang dikerjakan dengan tangannya dan kemanapun kakinya melangkah, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau bukakan jalan. Yang tertutup Kau bukakan, yang rendah Kau tinggikan. Dan biarlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Kesehatan yang Kau berikan, kesehatan yang prima Tuhan. Kami yakin dan percaya di usia yang baru ini kehidupan mereka semakin memuliakan Tuhan. Mereka semakin mencari Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Ini yang mencari doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri yang pada siang hari ini saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Tuhan kami, Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami, Engkau Allah yang telah memenangkan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada saat ini. Kehadiran-Mu
memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, saat kami datang tadi, tidak sama lagi kami akan pulang saat ini Tuhan. Karena Engkau telah membebaskan kami, Engkau telah memenangkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang datang menegur kehidupan kami, yang datang menguatkan kami Tuhan, yang memberikan hikmat pengertian bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Apapun yang terjadi, penderitaan, pergumulan yang Kau izinkan dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Engkau semua lakukan itu untuk membentuk kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi sempurna di hadapan-Mu, semakin serupa dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami percaya firman-Mu, kuasa firman-Mu mengubahkan hati kami. Kuasa firman-Mu memberikan hikmat pengertian bagi kami. Apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu Tuhan yang Engkau telah pakai. Kembalikan pengurapan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-Mu bagi kami Tuhan lewat hamba-Mu. Sehingga hari demi hari kami jemaat-Mu di tempat ini semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Biarlah hikmat marifat dari Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Dimanapun dia berdiri membentangkan firman-Mu, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya sebagai PNS. Bahkan hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Biarlah hikmat wahyu-Mu turun atas kehidupannya. Membawa kami jemaat-Mu lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati pekerjaan hamba-Mu Tuhan. Berkati rumah tangganya. Berkati istri dan anak-anaknya. Apapun pergumulan dalam rumah tangganya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar baginya. Berkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Berkati mereka hubungan suami istri Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan kami semua umat-Mu yang datang saat ini. Hidup kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu penderitaan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Semua terbuka di hadapan-Mu. Oleh itu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya menjalani hidup kami sepanjang minggu ini. Pimpin kami Tuhan. Sertai kehidupan kami. Kuasai kami ya Roh Kudus. Pimpin kehidupan kami. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu. Biarlah kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kehidupan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Pergumulan umat-umat-Mu yang tidak hadir saat ini. Kami tidak tahu keadaan mereka. Tapi hanya kami percaya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena Engkau yang menyelidiki umat-umat-Mu Tuhan. Khususnya kami berdoa buat saudara kami Ibu Selvi, keluarga Ibu Selvi yang sedang berduka saat ini. Yang anaknya Engkau tolong panggil dari kehidupan mereka. Biarlah kekuatan daripada-Mu, penghiburan daripada-Mu turun atas kehidupan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka. Bahkan pulihkan keadaan Ibu Selvi kembali Tuhan. Bahkan apa yang Engkau kerjakan Tuhan, semuanya baik. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, mungkin saat ini juga dalam berduka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah penghiburan daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu Tuhan menjadi milik bagian mereka. Untuk menjalani hari hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga yang mungkin dalam kelemahan tubuh sakit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Yang dalam pergumulan apapun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tertolong.
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mempercayai Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami tahu kami tidak sendiri. Tapi Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat Tuhan. Berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan. Pakai kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami, mereka dapat melihat bahwa Engkau sungguh Yesus, Juru Selamat satu-satunya. Engkau berkati pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Tuhan, sampai pemerintah pelosok tanah air. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan roh hikmat kebijaksanaan. Biarlah memerintah dengan takut akan Engkau. Sehingga di bangsa ini terjadi kesejahteraan, keamanan terjadi di bangsa ini. Kami aman umat-Mu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, khususnya kota Makassar, tempat kami berada. Engkau berkati kota Makassar. Engkau berkati pemerintah kota Makassar Tuhan. Dari Pak Wali Kota, Gubernur Tuhan. Bahkan RT RW kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka. Berikan roh hikmat kebijaksanaan. Biarlah memerintah dengan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga kota Makassar terjadi keamanan. Bahkan jiwa-jiwa di sekeliling kami Tuhan Engkau berkati. Bahkan keselamatan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah lanjut usia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam lanjut usia, biarlah sukacitanya penuh di dalam Engkau Tuhan. Berkati kesehatannya. Biarlah kekuatan menjadi milik bagiannya Tuhan. Untuk tetap bersemangat di dalam Engkau. Mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati anak mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Apapun yang Kau bebankan kepada mereka, Engkau memberkati, Engkau balas berlipat kali ganda kepada mereka Tuhan. Bahkan karena jerih-rela mereka tidak sia-sia. Di dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan di dalam pergumulan kehidupan mereka Tuhan, Tuhan menjadi jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Mulai dari kanak-kanak sampai dewasa Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada satu persatu. Dalam berkuliah Tuhan. Dalam studi mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat kepintaran dari sorga turun atas kehidupan anak-anak kami. 10 kali lipat lebih unggul dari teman-temannya. Sehingga ada perbedaan antara orang yang mengenal Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Berikan roh gairah untuk belajar kepada mereka Tuhan. Sehingga keberhasilan, kesuksesan menjadi milik bagi mereka. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar mereka berjalan dengan takut akan Engkau. Berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Bahkan yang membutuhkan teman hidup Tuhan. Engkau memberikan teman hidup yang sepadan dan seimbang. Bahkan seiman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan yang membutuhkan keturunan Tuhan. Engkau memberkati kandungan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Kalau seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat surga memagari kehidupan kami, hingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan, buat gereja-gereja di sekeliling kami. Dari berbagai denominasi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang kuat. Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu Tuhan.
membawa jemaatmu semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Tuhan, pimpin kami. Jadilah kehendak-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Apapun profesi kami Tuhan, Tuhan yang mengenal kami. Tuhan akan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Dan Tuhan telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkan itu siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu, pulanglah. Jadilah terang dan garam sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebangkitan Tuhan kita dan silakan berteduh sejenak.